Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di ruang utama untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib yang diasuh oleh Al-Ustadz Soleh dari MLC MAG, yang pada malam hari ini melanjutkan tema sebelumnya yaitu zuhud bagian yang kelima. Untuk itu langsung saja waktunya kami berikan kepada Al-Ustadz Soleh dari MLC MAG untuk menyampaikan materinya. Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Masih bab zuhud, jamaah sekalian. Pembahasan kita ini pertemuan yang kelima. Memang kalau antum jenengan lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab yang cukup banyak Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis-hadisnya, yaitu di babus sabar, bab tentang masalah sabar, dan yang kedua bab masalah zuhud. Kenapa? Kalau sabar sudah jelas, karena kita hidup di dunia. Di dunia ini semua kita akan menghadapi banyak masalah, benturan hidup, takdir Allah yang tidak menyenangkan, gonjangan, musibah. Maka dituntut bagi kita untuk sabar. Darinya pula kemudian Allah bersumpah dalam perjalanan waktu yang kita lalui ini, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Setelah itu Allah mengatakan wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang akan kita jalani ini, yang akan kita lalui ini, mudah-mudahan kita semua panjang umur fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam menggunakan waktu itu semuanya hampir merugi. Lafi khusrin, benar-benar dalam kondisi kerugian. Siapa yang tidak rugi itu? Itulah manusia yang selalu menjaga imannya, merawat imannya, menjaga imannya. Illal ladzina amanu. Siapa yang tidak merugi yang kedua adalah wa amilus shalihat, yang hari-harinya, waktu-waktu yang dia lalui itu disibukkan dengan amal saleh. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita wa tawassaw bil haqq, karena kita ini manusia bukan malaikat, pasti ada salah,
ada dosa, ada maksiat yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Justru selamatnya kita manakala di antara kita saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati dalam menegakkan kebenaran, al-haq. Wa tawassaw bis sabr. Nah, ini sabar. Kemudian karena Allah memahami betul hidup ini bakal banyak goncangan, banyak ujian, untuk kita selalu mengingatkan satu sama lain pentingnya kita menjaga kesabaran kita. Imam Nawawi panjang sekali berbicara masalah bab sabar ini. Ada 29 hadis kalau tidak keliru itu. Kemudian yang cukup panjang juga dalam semua bab yang dia tulis, bab yang kita bahas pada malam ini. Maka wajar kalau kemudian kita sampai 5 kali pertemuan seperti ini membahas bab yang sama. Karena memang hadisnya cukup panjang, cukup banyak yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, apa itu bab zuhud ini? Bab tentang zuhud. Bagaimana kita mensikapi dunia. Masalahnya jamaah sekalian, sampean diturunkan oleh Allah ke dunia, punya tugas untuk memakmurkan dunia, mengelola dunia, menjaga dunia, mengendalikan dunia. Itu tugas kita. Saya pikir ayatnya semua sudah tahu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini menjadi khalifatullah, wakil-wakil Allah, khalifahnya Allah, yang membawa misi Allah untuk mengendalikan dunia dan memakmurkan dunia. Bagaimana kita akan bisa memakmurkan dan mengendalikan kalau kita tidak mencintainya? Bohong, Pak, kalau ada orang mengatakan saya tidak cinta dunia. Tidak ada di dunia ini jamaah sekalian. Kalau tidak cinta dunia ya sudah, Pak, pasti dia akan mengakhiri kehidupannya, ya, akan kemudian menelantarkan dirinya. Sampean juga, justru sampean diturunkan ke dunia punya misi yang sangat mulia untuk menjaga kelestarian dunia ini dengan berbagai macam aneka ragamnya, karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh, Pak, mencintai dunia. Zuyyina linnas hubbus syahwati. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi manusia ini ada kecintaan berlebih, Pak. Hubbus syahwat yang selaras dengan syahwat kita ini. Dan semua kita punya syahwat terhadap dunia ini, ma'asyal muslimin. Nah, saudara, tinggal kita melihat cintanya bagaimana. Maka babuz zuhud ini diangkat oleh ulama-ulama kita. Ya, zuhud ini yang kemudian ditampilkan oleh generasi pertama di bawah pimpinan, arahan, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat jamaah sekalian untuk bagaimana mensikapi dunia ini. Mereka sadar betul, ma'asyal muslimin, bahwa masing-masing kita ini sudah ada kaplingannya dari Allah tentang dunia ini. Sudah ada takarannya dari Allah tentang dunia ini. Apa yang akan kita dapati di dunia ini? Sudah ada semuanya jamaah sekalian. Tinggal kita menjalaninya. Ya, karena Allah sudah memutuskan. Saya sering menyampaikan dan tidak akan bosan-bosan mengulang-ulang terus hadis ini jamaah sekalian. Innallaha khalaqa fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma takunu 'alaqatan mithla dhalik thumma takunu mudghatan mithla dhalik fa ba'atha Allahu malakan wa nafakha fihi min ruhihi thumma umira bikatbi 4 kalimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap manusia ketika dia akan dilahirkan ke dunia, masuk ke alam yang kedua namanya alam rahim itu. Bertemunya air dari ayah kita dan air ibu kita. Bertemu, kemudian jadilah kita jamaah sekalian. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua bergantung nutfah itu menjadi alaqah, 40 hari ketiga 120 hari atau 4 bulan, maka menjadilah kita bentuk janin jamaah sekalian yang sudah mulai bergerak, Pak.
tidak bergantung lagi. Kita sudah kemudian berselancar di rahim ibu kita, jamaah sekalian. Saat itu Allah mengutus malaikat, ruh yang bergelantungan di Lauhil Mahfuz diambil oleh Allah, diperintah oleh Allah kepada malaikat untuk diambilnya dan dimasukkan ke tubuh kita itu. Setiap manusia, jamaah sekalian. Saat itu, ini Pak kaitannya dengan masalah zuhud ini. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menentukan 4 perkara. Yang ini Pak tidak bisa ditawar-tawar, semuanya ketentuan Allah. Ya, pasti. Ya, sebuah keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun pula, ketentuan Allah, Pak. Dan itu kita pasti menerimanya. Apa itu? Sebut pertama kali rizkinya Pak di dunia ini. Jadi berapa Pak? Ya, sampean yang hadir di sini, para pemirsa dan para pendengar suara Al-Akbar dimanapun berada. Ya, ini kita ini Pak tentang masalah rizki ini sudah ada kaplingannya, ada takarannya. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, ya Mas sekalian. Ya, walaupun nanti mohon maaf, mungkin ada di antara sampean Pak setelah S1-nya di Fakultas Ekonomi atau di jurusan bisnis, manajemen bisnis dan lain sebagainya, S2-nya lanjut ke Malaysia atau ke Australia atau ke Eropa, ya, atau ke Cina, sampai S3 pulang Pak, direbut oleh sekian banyak perusahaan, mungkin gajinya setiap bulan di atas 100 juta. Belum tentu 100 juta jadi rezekinya, jamaah sekalian. Formalitas di atas rekening ya, tapi terkadang Pak duit itu diputar Pak oleh bank yang ada, jamaah sekalian, disimpan di situ, sampai tidak menikmati, dinikmati oleh mereka. Apa yang bisa kita nikmati? Ya yang sampean makan ini Pak, yang sampean minum ini, baju yang nempel di tubuh kita ini, jamaah sekalian, kendaraan yang sampean pakai itu rezeki sampean, jamaah sekalian, yang melekat pada diri kita, fasilitas melekat dari Allah kepada diri kita, jamaah sekalian. Banyak ya contoh-contoh real, jamaah sekalian, orang-orang yang mampu secara finansial, kekayaannya katanya ratusan miliar, aku mungkin Pak belasan triliun atau likuran triliun, saya kurang tahu itu. Tapi mohon maaf Pak, tidak bisa duduk tenang seperti sampean seperti ini, jemaah sekalian. Sedikit terbahan, nanti 2 kali sepekan masuk rumah sakit, dicuci darahnya Pak, duitnya banyak. Makan, mohon maaf, ditakar Pak, atau ditakar Pak, dibatasi, jemaah sekalian. Ya, makan empal Pak, ditimbang empalnya Pak. Makan tempe, tempenya juga ditimbang Pak. Sayurnya tidak boleh sayur bersantan. Terus saya pengen nanya Pak, siapa yang kaya Pak? Sampean makan lodeh bisa Pak? Ya, pakai ayam geprek, rawon masuk, soto Lamongan apalagi, rujak cingur, masya Allah, tidak ada hambatan. Itu rezeki Pak, itu rezeki. Ada Pak orang bermiliar-miliar tapi tidak bisa makan semua itu. Lu sampean mau tak? Kalau sampean mau, tak doa, ayo kita berdoa sekarang Pak, tak doakan. Fulusnya banyak tapi tidak bisa makan yang enak-enak, jemaah sekalian. Alhamdulillah, sampean bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Pak. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak terbatas bagi kita. Saya tadi, jemaah sekalian, tidak apa-apa cerita pribadi Pak ya. Mohon maaf para pemirsa. Tadi saya rapat yayasan Pak. Pulang-pulang sama teman-teman diajak mampir makan Pak. Masya Allah. Tadinya saya berpikir Pak, sudah disiapkan makan sebenarnya Pak, nasi kotak. Saya lihat juga enak juga jemaah kan, tapi mendapatkan lebih enak lagi Pak. Tidak terpikir sebelumnya. Itu ikan Pak, tapi mau terbang digoreng Pak. Ikan apa namanya itu Pak? Gurami Pak, gurami goreng. Masya Allah, kering Pak. Kering betul, tidak berminyak jemaah sekalian. Masih anget-anget. Subhanallah. Setelah itu datang lagi Pak, yang dibakar, gurami bakar. Datang lagi Pak, ayam kampung. Ya akhi, jangan banyak-banyak ya akhi. Datang lagi Pak, karedok.
rujak cingur. Ya salam. Degannya Pak, degan campur jeruk. Loh, saya berpikir dari mana ini semua jamaah sekalian? Tidak terlintas Pak di benak saya tadi pagi saya akan makan seperti itu tadi siang jamaah sekalian. Allahu Akbar. Nyampe di mobil disiapkan teh panas lagi Pak, pakai nak-nak, pakai min. Subhanallah. Ada pastel juga, pastelnya juga Pak. Allahu Akbar. Pastel ampel tahu sampean tahu Pak, bukan pastel mie Pak. Pastel daging diambil itu Pak. Orang kasih. Setelah itu ada kacang bumbu juga Pak. Lengkap. Semua masuk. Itu rezeki Pak yang harus sampean syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kalau antum sadar bab ini Pak, sudahlah. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kita Pak. Dan setelah itu Allah mengatakan wa ma ta'malun, perbuatan-perbuatan kalian ke depan juga Allah Pak yang merekayasa semua jamaah sekalian. Saya tidak tahu nanti Pak, nanti malam makan apa, wallahu alam.